Memikirkannya, Qin Yichen berkata, Yang Mulia, saya berencana untuk berkultivasi sebentar. Junior juga tahu bahwa perang sudah dekat, dan retret ini tidak pada tempatnya. Tetapi setelah 100 battle domain, Junior menjadi lebih sadar akan pentingnya alam. Tidak ada keberatan untuk Zhan Wuyuan. Saya bahkan memikirkan kekhawatiran Qin Yichen. Memang, meski yang pertama bahkan bisa membunuh Wenzong dari Immortal Monarch 3 Heavenly Layer, ranahnya masih terlalu rendah. Selain itu, peningkatan ranah mewakili transformasi kekuatan secara keseluruhan. Kapan saja, ranah sangat penting. Selain itu, Qin Yichen juga memenangkan beberapa kristal peri dan banyak kristal roh dari Zuo Chunqiu. Meskipun belum mungkin untuk menentukan apakah akan menembus 2 lapisan surgawi, itu pasti cukup untuk meningkatkan wilayahnya. Dan ketika sampai pada hal ini, Zhang Wuyuan memikirkannya lagi. Ngomong-ngomong, Das, Kaisar akhir-akhir ini, bau darah yang membawamu kembali memang bisa digunakan untuk kultivasi. Kaisar pernah berjanji bahwa dia akan mengikuti bobot kristal peri akan membantu Anda. Saat berbicara, pertempuran itu dibalik telapak tangan lagi, dan cahayanya berkedip. Itu hanya beberapa kristal peri dengan kekuatan abadi. Qin Yichen tidak bisa membantu tetapi terkejut di matanya. Anda harus tahu bahwa meskipun dia melakukan banyak pekerjaan pada rahasia batu giok kuno, dia berhasil membunuh Blueprint Monster berkat Mu Haoyu dan Zhan Jinrong. Secara keseluruhan, berat kristal peri Zhan Wuyuan jauh melebihi perkiraan Qin Yichen. Yang Mulia, ini, secara alami, Zhan Wuyuan tahu apa yang ragu-ragu Qin Yichen, dan tersenyum acuh tak acuh. Dia tidak banyak bicara. Tunggu, kamu tidak tahu. Ada beberapa bunga lili darah, dan mereka bahkan lebih baik daripada peri berukuran sama. Qin Yichen berkata dalam hati bahwa dia tidak bisa memastikan apa yang dikatakan Zhan Wuyuan itu benar, atau membiarkan dia menerimanya dengan tenang. Tetapi bagaimanapun juga, yang terakhir tampaknya mengurus dirinya sendiri. Namun, Qin Yichen masih tidak menjangkau, tetapi mengeluarkan kotak pedang Qin Yang. Yang Mulia, berbicara tentang kotak pedang Qin Yang, itu juga akan mengganggu Anda untuk mengolah energi pedang dan menguras Yang Mulia. Kotak pedang Qin Yang bisa disebut artefak pembunuh hebat. Tetapi Qin Yichen memahami bahwa di balik energi pedang yang mempesona ini, dibutuhkan kekuatan abadi yang sangat besar. Namun, karena tidak melihat pertempuran, dia menggelengkan kepalanya dan tertawa. Anakmu, selalu temui Kaisar. Saat berbicara, Zhan Wuyuan langsung mengambil kotak pedang Qin Yang dan memasukkan beberapa kristal peri ke tangan Qin Yichen. Tidak menunggu Qin Yichen untuk mengatakan lebih banyak, Zhan Wuyuan akan mengubah topik pembicaraan dan berkata, Yichen, setelah menyembuhkan lukanya, berangkat untuk mengumpulkan kalian semua di kuil Wushuang. Ketika Anda kembali, apakah Anda ingin membunuh musuh bersama mereka, atau mundur untuk berkultivasi? Qin Yichen mengerutkan bibirnya, misi yang mulia. Zhan Wuyuan melambaikan tangannya. Qin Yichen juga tahu bahwa dia harus pergi, dan Zhan Jinrong juga pergi bersamanya, seolah memanggil Ye Rui dan yang lainnya untuk yang pertama. Di sepanjang jalan, wajah Zhan Jinrong cukup bermartabat, dan perang akan segera terjadi. Qin Yichen melihatnya di matanya. Dan setelah berpikir sejenak, dia tiba-tiba berkata, Tuan Kota, ayo berperang dengan pencuri klan. Saya khawatir kita akan menghabiskan banyak sumber daya. Perang bukan hanya tentang jumlah pembangkit tenaga listrik, tetapi juga tentang sumber daya dan detailnya. Dan kisah di dalam dunia BIZ saat ini jelas tidak sebagus klan. Zhan Jinrong mengangguk, tetapi saya tidak tahu apa maksud Qin Yichen, dan yang terakhir tersenyum. Sebaiknya saya kembali ke kampung halaman saya dan menyiapkan beberapa sumber daya untuk Yang Mulia. Ngomong-ngomong, berkat bantuan saudara-saudara Sueci Tianyi, sekarang anggota klan saya ada di kampung halaman saya. Pinggangnya sangat keras. Bukan karena Qin Yichen sombong. Sekarang kembali dan cari keluarga kerajaan agung. Saya tidak melihat Zhan Jinrong terkejut. Itu sedikit tidak terduga. Tetapi pada akhirnya saya menggelengkan kepala dan berkata, Yichen, kebaikan Anda telah membawa saya ke Yang Mulia. Tetapi itu tidak cukup untuk melibatkan kampung halaman Anda. Alasan penolakannya adalah karena Qin Yichen telah membayar banyak untuk prajurit utara. Tidak ada alasan untuk membiarkan bekas kampung halaman itu rusak. Kedua, warisan 10.000 etnis benua tidak cukup untuk perang ini. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Dengarkan Yang Mulia mengatakan bahwa Anda baru saja bernegosiasi dengan komunitas Perang Selatan, dan 1.000 perusahaan akan membantu sekelompok sumber daya. Qin Yichen Wei, tetapi langsung bersuka cita. Memiliki dunia selatan sebagai sekutu juga merupakan berita bagus. Jika tidak, Qin Yichen mengkhawatirkan masa depan. Tetapi dia juga tahu bahwa bantuan 1.000 perusahaan tidak tanpa syarat, tetapi dijanjikan oleh Wu Yuan. Namun, hal-hal ini bukanlah sesuatu yang bisa dia khawatirkan. Apa yang dapat dilakukan Qin Yichen adalah meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin dan membunuh beberapa pembangkit tenaga listrik lagi. Saat memulihkan diri dan menyembuhkan, Qin Yichen tidak lupa untuk melihat tabung batu giok. Dia menemukan bahwa lokasi yang tercatat di dalamnya tersebar di seluruh dunia perang utara, dan semuanya harus diadakan, takut akan membutuhkan usaha. Beberapa hari kemudian,
Qin Yichen memulai perjalanan sekali lagi dengan misi kedua yang dijelaskan olehnya. Menurut catatan, secara keseluruhan, Qin Yichen memilih pembangkit tenaga listrik terdekat. Menurut catatan tabung batu giok, Qin Yichen tahu nama pria itu adalah Lu Li. Dan setelah 2 hari terbang, siluet ramping jatuh di atas gunung yang bergulung dengan punggung ki spiritual yang luas. Dengan tabung giok di tangan, Qin Yichen jelas merasakan kekuatan daya tarik tak terlihat. Berdiri di puncak gunung, tubuhnya berkedip-kedip, dan akhirnya menentukan perkiraan posisinya. Seharusnya ada di sini. Melihat dinding gunung di depannya, Qin Yichen mengepalkan tinjunya dan meledak dengan pukulan, dan batu itu retak. Qin Yichen perlahan berjalan ke puncak gunung yang kokoh, yang tidak memiliki lubang di dalamnya. Bagian dalamnya dilubangi, dan puing-puingnya berserakan. Begitu dia melangkah, dia merasakan rasa jijik di udara, dan bahkan ki spiritual dari seluruh pegunungan tampaknya waspada. Qin Yichen terkejut, ini seharusnya menjadi pertahanan yang ditinggalkan oleh Zhan Wuyuan, tidak lagi ragu-ragu, dan mengeluarkan token kuil Wushuang. Tiba-tiba, ki spiritual yang gelisah kembali seperti biasa, dan Qin Yichen melangkah ke dalam gunung dan melihat sebuah sarkofagus di antara mereka, berdiri diam di sana. Sarkofagus ditutup dengan garis-garis misterius, bagian tengah peti mati, dan manik giok bersinar. Qin Yichen tidak tahu apa itu, tetapi diperkirakan sebagai sarana untuk membuat semua orang di kuil Wushuang tidur selama ribuan tahun. Peti mati ini telah diatur, namun, sebelum Qin Yichen sempat meludah, dia melihat bahwa token di tangannya tiba-tiba terbang keluar, mengambang di atas sarkofagus, sinar cahaya jatuh, dan dia melihat sinar prasasti dari cahaya sarkofagus. Ya, hampir seketika, Qin Yichen merasakan udara di sekitarnya berlama-lama. 1000, 1000 energi pedang, mengalir deras. Energi pedang yang luar biasa. Energi pedang ini memberi perasaan pada Qin Yichen, tetapi energi pedang dari kotak pedang Qing yang tidak hilang. Tidak hanya itu, saat sarkofagus bersinar terang, sarkofagus itu pecah perlahan seperti kepompong. Bang! Setelah suara keras, mata Qin Yichen mulai menyala, tidak menyangka peti mati terbang langsung. Cara bangun seperti ini juga luar biasa. Qin Yichen bahkan curiga bahwa 1000 tahun telah berlalu. Saya khawatir itu bukan mayat. Sarkofagus meledak dan bebatuan bergetar, tetapi Qin Yichen melihat siluet jubah abu-abu berdiri dengan tenang.